Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya dengan Henry Budiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Puskesmas. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baik, saya akan segera memulainya. Yang pertama, manajemen Puskesmas. Berdasarkan hukum, yang pertama itu ada Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Yang kedua ada PMK No 44 tahun 2016 mengenai pedoman manajemen puskesmas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, kita akan masuk ke pengertian puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Nah, prinsip-prinsip penyelenggaraan puskesmas ada 6, yaitu yang pertama paradigma sehat. Nah, paradigma sehat adalah puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua ada pertanggungjawaban wilayah. Nah, puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Selanjutnya yang ketiga ada kemandirian masyarakat. Nah, puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang keempat ada pemerataan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian yang kelima ada teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna itu puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, yang terakhir itu keterpaduan dan kesinambungan. Nah, ini puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP, lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Nah, kemudian kita masuk ke puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas. Nah, yang pertama itu ada sistem penghawaan atau ventilasi, kemudian yang kedua ada sistem pencahayaan, kemudian ada sistem sanitasi, kemudian ada sistem kelistrikan, kemudian ada sistem komunikasi, sistem gas medik, kemudian ada sistem proteksi petir, kemudian ada sistem proteksi kebakaran, kemudian ada sistem pengendalian kebisingan. Nah, selanjutnya peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu harus standar mutu, kemudian keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dan yang ketiga itu diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Kemudian SDM puskesmas. Nah, kita akan masuk ke SDM puskesmas. Yang pertama itu tenaga kesehatan. Nah, paling sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan juga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan juga tenaga kefarmasian. Nah, yang kedua itu ada tenaga non kesehatan atau tenaga non medis, biasanya seperti satpam, tukang bersih kebun, dan bersih-bersih di dalam puskesmas. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kategori puskesmas. Nah, puskesmas itu dikategorikan, yang pertama itu puskesmas wilayah perkotaan. Biasanya ciri-cirinya aktivitas lebih dari 50% penduduknya adalah sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop atau hotel. Yang ketiga itu lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Dan yang terakhir itu terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan. Yang kedua itu ada kategori puskesmas kawasan pedesaan. Adapun ciri-cirinya adalah aktivitas lebih dari 50% penduduk adalah sektor agraris. Yang kedua itu memiliki fasilitas antara lain sektor radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, dan juga rumah sakit. Yang ketiga ada lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel, kemudian rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%.
Yang terakhir ada terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas. Yang ketiga itu ada puskesmas kawasan terpencil dan tangga terpencil. Jadi sini adalah berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir. Nah, yang selanjutnya ada akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu. Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca. Kemudian yang terakhir ada kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi puskesmas. Yang pertama itu ada pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua ada pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, dan juga ada pusat pelayanan kesehatan strata 1. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi mengenai puskesmas. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.